Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'ati la'allakum turhamun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong Allah, maka Allah akan menolong kamu dan akan menumbuhkan kedudukan kamu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran fa yughayyirhu bi yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi wa illam yastati fa bi qalbihi wa dzalika aful iman. Barang siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, kata Nabi, maka cegahlah dengan tanganmu. Jika tidak mampu, maka cegahlah dengan lisanmu. Jika juga dia tidak mampu, maka cegahlah dengan hatimu. Itulah yang selemah namanya iman. Au kama qala Rasul. Shadaqallahul azim wa sadaqa Rasulun Nabiyul Habibul Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat jamaah salat subuh Masjid Darul Arqam rahimakumullah. Amin. Mari sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Kita diizinkan Allah untuk masih menjalankan kewajiban minimal 2 kewajiban, yaitu kewajiban salat subuh berjamaah di masjid dan kewajiban mencari ilmu. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Semoga kehadiran kita di sini yang mestinya bisa aja kita pakai jogging, Pak ya. Jogging, cari nasi uduk di jalur. Nasi uduk, cepat sayur masih ditunda dulu sebentar. Di luar ada tuh, ya. Nah, kita dengarkan sedikit kebenaran yang datang dari Allah, maka insya Allah akan kasih kita, walaupun ini banyak dipertentangkan hadisnya. Barang siapa yang hadir sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian berzikir, zikir itu macam-macam artinya. Di antaranya ini sekarang taklim, berzikir sampai waktu syuruk, kemudian ditutup sholat 2 rakaat, sholat isyraq ya, maka akan diberikan pahala yang sempurna, pahala haji dan umrah yang sempurna dan sempurna. Amin. Ya. Itu bukan berarti yang belum haji terus jadi haji gitu, enggak. Pahalanya diberikan, ya, insyaallah. Nah, mari kita mulai saja. Pada pagi ini saya membawakan tema kewajiban yang sering dilupakan oleh kaum muslimin dan muslimat. Jadi kita ini pasca Ramadan tuh, orang-orang Islam khususnya di Indonesia banyak mengalami penyakit sindrom pasca Ramadan. Sindrom apa? Sindrom pasca Ramadan. Di bulan Ramadan masjid penuh. Bapak ibu habis buka puasa tuh nggak seret kalau nggak ke masjid. Isanya sampai taraweh, subuh penuh. Ya. Baca Quran tiap jam. Ya Pak, bulan Ramadan nih baca Quran. Apalagi sholat malam ditambah lagi, taraweh udah, sholat malam. Sedekah, kayak itu bulan Ramadan itu bulan amal.
Tapi begitu masuk bulan Syawal, nggak usah bulan Syawal, 3 hari sebelum Lebaran mulai ya ada kemajuan umat Islam, kemajuan saf. Tapi yang ramai di mall, ya orang cari baju, ya nggak apa-apa, itu budaya. Tapi di bulan Syawal ini yang mestinya peningkatan, terjadi kemerosotan, ibadahnya merosot. Ya. Puasa Syawal tadi diributin. Puasa Syawal itu Ustaz sebaiknya berturut-turut apa bisa selang-seling. Nanya ke temennya, berapa hari? Gua berempat. Berapa? Kayaknya nggak ikhlas gitu. Puasa Syawal. Padahal itu barang sunnah. Tapi puasa Syawal itu diadakan oleh Islam ini untuk menghapus rindu kita sama Ramadan. Jadi ada sahabat zaman dulu, sahabat Rasulullah itu, kalau udah mau ketemu Syawal nangis, ya belum tentu ketemu Ramadan lagi, kan gitu. Tapi kalau kita enggak, cepetan apa nih? Kalau perlu awalnya ikut Muhammadiyah, Lebarannya ikut Muhammadiyah juga. Ya, kan ada yang ikut belakangan nih. Nah, terus nanti Lebarannya ikut duluan gitu. Jadi kita nih ibadah nggak serius. Maka Al-Quran memberi tugas kepada orang-orang yang bertakwa ini. Kan kita semua ini bertakwa nih setelah Ramadan. Allah pastikan itu. Ketika Allah menyuruh kita berpuasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'alla itu artinya pasti, bukan semoga. La'allakum, kalau Allah bicara la'alla pasti. Jadi la'allakum tattaqun adalah pasti kamu bertakwa. Nah, apa tugas orang bertakwa ini setelah Syawal ini? Jangan bengong. Maka Al-Quran berkata, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah, wa wabtaghu ilaihil wasilah. Al-Maidah surah 35 ya. Wa wabtaghu ilaihil wasilah, dan maka bertakwalah pada Allah dan carilah jalan untuk dekat pada Allah. Cari, Pak, jalannya banyak. Cari jalan masing-masing, karena setiap orang lain-lain. Cara orang dekat dengan Allah itu lain-lain, nggak selalu sama. Wajahidu fi sabilihi, dan sungguh-sungguhlah kamu beragama ini, jangan main. La'allakum tuflihun, agar kamu menjadi orang yang beruntung. Itu Al-Maidah bicara begitu. Nah, jadi tugas kita ini sebetulnya di bulan Syawal ini mulai nih kreatif mencari apalagi ya yang belum saya lakukan. Karena definisi takwa menurut jumhur ulama adalah imtithalu awamirillah. Orang takwa itu kerjanya menjalankan semua perintah Allah, wa ijtinabu nawahi, dan orang takwa itu banyak-banyak menjauhi larangan Allah. Nah, sekarang kita boleh tulis di kertas nih apa aja perintah Allah. Ya, kalau yang mahdoh, ibadah-ibadah yang mahdoh itu sholat, puasa, ya, zakat, haji, laksanakan. Tapi kita perlu lagi merinci, karena banyak perintah Allah yang sifatnya wajib, yang ternyata kita tahu itu wajib, tapi kita abaikan, atau paling tidak kita lupakan. Kita tahu, kita ingat, tapi kita nggak laksanakan. Contoh, di Al-Quran itu banyak perintah wajib orang untuk birrul walidain. Birrul walidain artinya berbakti pada orang tua. Kalau di tahun lalu bapak ibu ini banyak sekali misalnya punya masalah sama orang tua, tahun ini tekadkan laksanakan perintah Allah, bakti pada orang tua. Banyak lagi kewajibannya. Nah, di antara banyak kewajiban itu ada satu kewajiban yang dibebankan pada kita selaku umat muslim. Ada satu yang sering kita abaikan, dan kewajiban ini ternyata memang banyak orang-orang mengatakan ini mah tugas ustaz.
Ini tugas kiai, tugas ulama. Kita kan umat doang. Nah, itu. Namanya tugas ini adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Amar itu menyuruh, nahi itu melarang. Amar ma'ruf artinya menyuruh kepada yang baik. Nahi mungkar melarang kepada yang mungkar, yang tidak baik. Ini tugas nih, dan sifatnya wajib, hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Jadi setiap orang terbebani dakwah menurut Islam. Dan kalau kita tidak lakukan, itu ganjarannya Pak, kita diberikan azab yang merata. Ya, mari saya buktikan dulu dengan dalil. Karena kita kalau bicara agama itu pakai dalil. Ya, selalu pakai dalil. Awalnya kalau bapak-bapak ini sering hadir setelah Jumat nih. Awalnya Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik dan untuk melarang orang berbuat jahat. Khotib Jumat, setiap Jumat itu di khutbah kedua selalu bicara gini. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ya kan Pak? Kalau Bapak udah mulai mau kolak tuh, khotib tuh bilang begitu. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba. Itu jangan main tuh Pak. Artinya innallaha ya'muru bil adli. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk berbuat adil, wal ihsan, dan berbuat baik. Wa ita'i dzil qurba, dan Allah menyuruh kamu untuk jangan pelit. Berikanlah hartamu pada kerabatmu. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan Allah melarang kamu, menyuruh kamu untuk kamu melarang orang berbuat munkar. Inilah perintah amar ma'ruf nahi munkar. Jangan main-main Pak. Ini kalau nggak dilaksanakan nih ada ancamannya. Ya. Nah, kemudian amar ma'ruf nahi munkar ini sejajar kewajibannya dengan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Suatu hari ada sahabat Nabi datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, kata dia, aqri'nil Quran, bacakan pada aku Al-Quran. Lalu Rasulullah membacakan surat Al-Zalzalah, Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha, dan seterusnya sampai yang terakhir, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat baik walaupun sedikit akan melihat pahalanya. Siapa yang berbuat jahat walaupun sedikit akan melihat dosanya. Maka sahabat ini kemudian bertanya pada Rasulullah, bukan bertanya, minta pada Rasulullah, walladzi ba'asaka bil haq, ya Nabi, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, akhbirni, kabarkan padaku, bima alayya minal a'mali a'mal, satu perbuatan yang bisa aku lakukan semampu aku. Aku pengen supaya aku dapat pahala. Nah, kata Nabi, dengerin kata Nabi. Nabi menjawabnya. Qala Rasulullah SAW, as-salawatul khamsu, salatlah kamu 5 waktu. Ya, wajib ya. Kedua, wasyam Ramadan, maka puasalah di bulan Ramadan. 3, wahajul bait, wahajul baiti, pergilah kamu berhaji jika mampu. Keempat, wa'adda zakata malik, laksanakan zakat malmu. Kelima, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar, dan suruhlah orang berbuat ma'ruf dan cegahlah orang berbuat munkar. Ini tugas Pak. Ini ibadah yang sering dilupakan orang, ibadah yang sering dilalaikan orang. Dianggapnya amar ma'ruf nahi munkar itu cuma tugasnya ustaz, tugasnya pak guru, tugasnya profesor, tugasnya dosen. Tapi kita semua terbebani tugas ini berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi tadi. Ya Pak ya? Ya Bu, jadi Bapak dan Ibu mulai hari ini kalau bisa mulai
melakukan ibadah yang namanya amar ma'ruf nahi munkar. Hukumnya wajib. Hukumnya apa Pak? Wajib. Kewajiban hukumnya itu ada dua. Memang dia bisa fardu kifayah, tapi bisa fardu ain. Fardu kifayah ini begini, kalau Bapak tidak melaksanakannya, nggak apa-apa, selama masih ada yang melaksanakannya. Itu fardu kifayah. Contohnya mandi jenazah. Mandi jenazah itu hukumnya wajib, tapi kalau udah ada yang melaksanakannya, kita nggak apa-apa. Itu fardu kifayah. Nih amar ma'ruf nahi munkar nih, hukumnya fardu kifayah ada di Ali Imran 104. Wa takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada di antara kamu orang-orang yang maju nyuruh orang berbuat baik dan mencegah orang berbuat munkar. Ini fardu kifayah. Jadi Bapak Ibu udah lega nih dengan ayat ini, berarti nggak wajibnya nggak semua gitu kan ya. Tapi ada ayat yang menyatakan bahwa amar ma'ruf nahi munkar itu fardu ain, wajib bagi setiap orang. Bunyi ayatnya itu ada di surat Luqman ayat 17, ketika Luqman menasihati anaknya. Ya bunayya, wahai anakku sayang, aqimis shalah, dirikanlah salat. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Setelah itu suruhlah orang berbuat ma'ruf dan cegahlah orang berbuat munkar. Ini fardu ain bagi setiap-tiap jiwa gitu loh, setiap diri kita. Nah pertanyaannya sekarang, gimana ini? Caranya gimana? Apa semua mesti jadi ustaz? Mesti ceramah? Enggak mesti. Tapi yang penting ada niat pertama. Kita ini lebih setuju pada kebenaran dan kita nggak setuju sama kemungkaran. Itu dulu pertama. Tanamkan dalam setiap diri umat Islam, kita mesti setuju sama kebenaran, nggak setuju sama kemungkaran. Ya, kadang-kadang kan dibalik sekarang. Kita mentolerir kemungkaran, ya. Contohnya banyak. Ntar saya kasih contoh. Ya, jadi ini perkara wajib Pak ya, Bapak Ibu, bahwa ada tugas yang dibebankan pada kita Muslim yang mukmin dan muttaqin, yaitu mulai sekarang kita mesti mulai strategi amar ma'ruf nahi munkar, minimal pada keluarga sendiri. Bapak Ibu yang punya anak perempuan, udah remaja, kalau belum pakai kudung, pakai kudung. Bapak Ibu yang punya anak laki-laki tapi kok jarang sholat di masjid, tegur. Bapak Ibu yang lihat pergaulan anak-anak kita ini sering ikhtilaf, bercampur laki-laki perempuan secara ekstrim, maka tegur. Siapa yang melihat di lingkungannya ada judi, ada minum-minum, ada perzinahan, cegah. Itu mesti begitu, sehingga tidak terjadi kekacauan gitu di lingkungan muslimin, di tempat tinggal masing-masing, gitu ya. Jadi ini bukan hanya ajaran atau anjuran atau dorongan, tapi ini kewajiban bagi setiap muslim, ya. Kalau kita nggak melaksanakannya, maka ancamannya Rasulullah pernah menguraikan ancamannya. Nih kita lihat. Wallazi nafsi biyadih, Rasulullah bersumpah demi zat yang memegang jiwa Muhammad, yang jiwaku ada di tangannya. La ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Hendaknya engkau itu mencegah yang ma'ruf dan melarang yang munkar. Ya, kata Nabi, "Aw yusikanallahu ayyab'asa 'alaikum iqaban minhu." Atau kalau tidak kau laksanakan, maka tunggu azabku yang pedih. Akan aku kirim azab yang merata. Orang yang enggak salah kena azab, orang soleh kena azab juga, gara-gara kemungkaran dicuekin, kebaikan yang disebarkan. Jadi hati-hati kalau kita semuanya cuek, nggak mau amar ma'ruf nahi munkar, tunggu tanggal baiknya kata Allah. Akan aku kirimkan kekacauan atau azab di tengah-tengah kalian semuanya gitu. Ya, summa yad'unahu fala tusjabu lakum. Kemudian engkau berdoa kepadaku, tidak akan aku ijabah. Wa tas'alunahu fala u'tikum, dan kau minta padaku, tidak akan aku beri.
wa tansirunahu fala ansurukum, dan kau minta tolong padaku, tidak akan aku tolong. Ini ancamannya Pak. Kalau kita tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar, ngasih tahu orang yang baik, melarang orang dari kemungkaran, maka Allah bilang, saya akan kirim satu azab padamu, lalu kamu merintih-rintih minta tolong padaku, kamu berdoa padaku, aku tidak ijabah. Ini ancamannya. Ya, nah caranya gimana Pak? Insya Allah Bapak Ibu tuh bisa. Yang penting modalnya mau dan mampu. Mau dulu nih, makosidnya, niatnya. Wah, saya mau menegakkan kebenaran dan saya mau menjadikan kemungkaran itu nggak ada dalam hidup saya. Tadi saya bacakan ayat surat Muhammad ayat 7. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa tsabbit aqdamakum. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu menolong agama Allah, Allah akan menolong kamu dan akan meneguhkan kedudukanmu di muka bumi ini. Ya, jadi Allah udah jamin kalau Bapak Ibu mau maju sebagai orang yang mau menegakkan kebenaran, nyuruh kebaikan, nasihatin orang, kemudian melarang kemungkaran, insya Allah Allah akan teguhkan kedudukan dan Allah akan bantu. Yansurkum, Allah tolong kita dari segala kesulitan kita. Yang penting mau. Ya. Jadi gantian. Entar saya subuh di sini, toto Pak Nasruddin maju, amar ma'ruf nahi mungkar, Pak Zul maju, Bapak maju. Itu formilnya. Yang nggak formal juga boleh. Semua orang kita nasihati. Ya, jadi jangan takut dikatakan soalim atau apa. Tapi ini tugas yang sangat penting sekali. Ya. Nah, amar ma'ruf itu menyuruh yang baik itu caranya ada. Al-Quran mengatakan begini, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Suruhlah orang ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik. Ya. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah kalau perlu debat dengan cara yang baik. Bukan debat kusir gitu. Ya. Kita pelan-pelan ngomong agama. Jadi setiap kumpul-kumpul itu supaya berkah perlu menyebut Allah dan Rasulnya. Kumpul di mana pun, di kafe, di pos, di mana itu ada omongan agama. Itu namanya menyebarkan kebaikan. Jadi jangan ngomongin dunia aja, ngomongin bola berapa kosong skornya, ngomongin karambol, ngomongin biliar, enggak boleh. Tapi ada omongan agamanya, ada syukur agamanya. Ya, di mana ibu-ibu juga lagi arisan, lagi kuliner, lagi selfie, lagi kemana-mana. Yang penting ada omongan agama. Mau karaoke boleh, tapi kita mesti fasih juga. Kalau kita fasih ngapalin lagu, mesti fasih ngapalin hadis, mesti fasih ngapalin Quran, gitu loh. Ya, itu yang disuruh agama itu gampang sebetulnya. Yang penting kita mau berpihak pada kebenaran dan kita mau nyuekin yang mungkaran. Ya. Lalu langkah-langkah selanjutnya, ya Al-Quran mengatakan mandala mansana, siapa yang mencontohkan kebaikan, siapa yang mengajak pada kebaikan, siapa yang menyuruh dan menunjukkan, maka dia dapat pahala yang sama dengan yang ditunjukin. Jadi perlu kita mulai niat, kita dengan lisan kita, dengan kemampuan kita amar ma'ruf. Kalau nahi mungkar ini barang susah nih. Nahi mungkar biasanya hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang berani. Karena tadi hadisnya saya bacakan tuh, man ra'a minkum munkaran fayughayyirhu bi yadihi. Siapa yang lihat kemungkaran, lihat dosa, maka cegahlah dengan tangannya. Maksudnya dengan tangannya dengan kekuasaan. Pak Lurah punya kekuasaan, di wilayahnya ada judi, maka Pak Lurah dengan kekuasaannya nyuruh Satpol PP untuk bongkar judi, boleh. Agama kita gitu. Pak Lurah, ya. Pak Lurah ada nggak? Enggak ada ya, ada. Contohnya begitu. Tapi kalau nggak bisa kita melakukan itu, misalnya kita takut nih, fa'ilam yastati fabilisani, maka kita punya mulut.
Ada orang berbuat mungkar, ya cegah dengan mulut kita. Jangan gitu dong. Nggak benar tuh, jangan itu. Kalau bisa, wa illam yastati fa bi qalbihi. Kalau nggak bisa juga pakai mulut, maka pakai hati. Maksudnya apa? Nggak setuju kita. Kita diamkan tapi kita nggak setuju itu. Wa zalika aful iman, yang itu tuh yang selama-lamanya iman. Tapi yang penting nggak setuju. Jadi jangan kemungkaran itu kita diemin, kita dukung. Contoh, saya tanya bapak ya. Bapak yang saya tanya, ibu enggak? Wajar enggak? Wajar enggak? Kalau ada pameran mobil, di mana tuh Pak? Di Gaikindo ya, di mana? IMS tuh. Yang jaga mobil pakai kerudung, pakai cadar. Pak, wajar apa enggak? Kan pengennya yang rok pendek, ya kan? Itu artinya otak kita udah kebalik. Nih mobil kok dijagain sama teroris, tapi kita anggap wajar kalau pameran mobil dijaga sama perempuan pakai rok pendek, ya kan? Nah itu artinya otak kita udah kebalik. Mestinya kita amar ma'ruf nahi munkar. Wah, nggak wajar ini karena Al-Quran melarang kita untuk mata kita pandang tapi yang bukan hak kita gitu loh. Nah itu kayak gitu terus. Sekarang mesti sensitif ya, sensitif, dan kita mesti peka bahwa setiap detik kehidupan kita Allah menghitung pahala dan dosa kita. Nah, sebab itu kita tanamkan pada diri kita amar ma'ruf nahi munkar sebagai kewajiban bagi umat Islam untuk kita bisa menjadikan posisi diri kita itu sebagai orang yang memang menjaga kebenaran dan mencegah kemungkaran. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Saya buka kalau ada yang mau menambahkan atau yang mau bertanya. Saya buka sekarang. Persoalan. Jika tidak ada, mari kita tutup. Apakah ada pertanyaan, Ibu-ibu? Pak Prof mau menambahkan? Begitu. Baik. Mari kita tutup. Oh iya, silakan Pak Haji. Ini antara logika dengan antara harapan dan kenyataan. Judul yang pada bulan Awal kita kan diwajibkan sunnah. Puasa sunnah. Iya. Ya. Sebaiknya betul-betul nabari. Tapi ada satu hal tidak betul-betul apa-apa. Iya. Iya. Toleransi itu. Ada umat tidak konsisten ya, pokoknya 6 hari. Kemudian dalam kegiatan apapun dia sudah berpuasa. Tapi di sisi lain kan ada toleransi. Katanya kalau kita bertamu, tuan rumah menyediakan makanan konsumsi untuk menghargai tamu, silakan. Apalagi itu sunnah. Puasa nih pada sawah, datang tidak ada pelayan lagi, antar. Sebaiknya kita buka ya. Tapi ada juga yang komitmen baik sawah maupun tidak. Ada orang cara biasa puasa, Senin Kamis ada puasa Daud, setiap kegiatan apapun masuk dan puasa. Jadi dari mana kira-kira? Saya termasuk yang moderat, puasa sawah, puasa 3 hari. Kemudian ada acara, ada halal bihalal. Di halal bihalal, yakin ada makan. Kalau saya puasa, saya akan berkata kepada jamaah, pada undangan, lagi puasa. Sedang puasa, maaf saya sedang niat. Saya lebih baik daripada saya puasa, tidak puasa. Kapan puasa? Ada waktu saya tidak puasa. Itu bertoleransi. Lebih baik mana kira-kira yang agak moderat atau kita komitmen? Karena secara sosial seakan-akan tahu dan halal bihalal makan puasa. Secara sosial nggak bagus. Iya. Ini kan antara harapan dan kenyataan. Demikian. Baik, ini kan cara menyikapi kita tentang diri kita pada puasa sunnah.
Puasa sunnah itu beda sama puasa wajib. Kalau puasa sunnah itu bisa nggak niat. Misalnya gini, Bapak pengen Senin Kemis, tapi nggak sahur kesiangan. Tapi subuh bangun, nggak sahur. Kemudian karena nggak ada sarapan di rumah, dikatakan dia malas sarapan, kuat itu, niat puasa boleh, puasa sunnah. Nah Rasulullah pernah mencontohkan ketika puasa sunnah itu, lalu ada hidangan, maka beliau buka. Itu kasus zaman Rasulullah, tapi lain di zaman sekarang, lain sekali di zaman sekarang. Jadi Rasulullah kalau puasa sunnah itu nggak ngomong-ngomong, atau nanya sama Siti Aisyah, ada makanan nggak di dapur? Nggak ada. Ya udah saya puasa. Tapi puasa sunnah juga penting, karena ketika ditanya Rasulullah kenapa Senin Kemis puasa? Kalau Senin saya puasa, karena Senin itu hari kelahiran saya. Hari kelahiran saya itu Senin, maka saya puasa. Kalau Kemis karena setiap Kemis itu semua amal kita diangkat oleh Allah. Saya senang kalau amal saya diangkat, saya lagi puasa. Jadi ada alasannya Rasulullah puasa sunnah. Atau Rasulullah pernah bilang begini, puasa yang paling susah tapi paling besar pahalanya puasa Daud. Sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Jadi ini model barang sunnah semuanya. Tapi kalau kita lakukan, maka kita jadi orang yang paling utama di sisi Allah. Di mana utamanya? Karena puasa itu menahan hawa nafsu. Orang yang menahan hawa nafsu dan berhasil, itu pasti Allah sayang. Nah, bila kasus Pak Haji mana? Lah yang nanya kabur. Saya kira masih benar itu kan. Jadi dalam kasus Pak Haji ini, kan puasa Syawal ada 6 hari. Hadisnya begini nih, man shoma Ramadan wa atbahu sitta min Syawal. Wa atbahu, barang siapa puasa Ramadan kemudian diikuti oleh puasa Syawal 6 hari. Nah, kan pertanyaannya 6 ini boleh gak berturut-turut atau selang-seling itu? Karena gak ada kata-kata mutatabi'ain yang terus-menerus. Boleh selang-seling. Kalau berturut-turut boleh juga, silakan aja. Tapi tanggung risiko. Jangan kemudian dipermudah dengan tadi itu. Ada kasus mau halal bihalal, gue masih puasa. Datang juga puasa, itu kasus dia sendiri yang bikin, ya kan? Makanya yang paling indah adalah laksanakan puasa Syawal. Biasa aja, ini puasa, ya mau puasa lagi, ya coba puasa lagi. Selama di bulan Syawal. Adapun mau buka puasa karena ada hal tertentu, silakan. Puasa sunnah boleh ya, Ramadan nggak boleh. Ramadan ada itu ancamannya, siapa yang tanpa uzur syar'i membuka puasanya di bulan Ramadan 1 hari aja, maka tidak bisa diganti dengan puasa seumur hidup. Itu ada. Tapi kalau puasa sunnah silakan aja, terutama untuk uzur-uzur yang memang mesti dia berbuka, ya kan, kecelakaan apa itu. Tapi kalau memang mau menghadiri sesuatu gitu, ya nggak usah puasa. Gak usah puasa, boleh, tapi lebih baik gak usah puasa. Jadi mana yang lebih baik? Ya tentukan hari-hari di bulan Syawal ini yang kira-kira kita gak diundang kemana-mana gitu. Itu lebih baik supaya kita genap. Kan sayang juga Pak, udah sahur maksud diulang lagi ya. Tapi ingat ini barang sunnah Pak ya. Jangan merasa wajib, jangan merasa begini, aduh tahun ini saya gak puasa Syawal nih, gimana itu merasa berdosa, jangan. Karena ini sekedar ibadah sunnah saja. Dalam fikih, sunnah itu jika dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan ditinggalkan sayang. Bukan nggak apa-apa, ditinggalkan sayang. Ya. Apa lagi Pak? Tadi ya cukup ya. Mari kita tutup dengan membaca hadis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.